Hari ini aku ingin berbagi mengenai selling with attitude. Sebenarnya ini judul buku yang aku tulis 6 tahun yang lalu. Iya, 6 tahun yang lalu saya menulis buku ini setelah saya belajar selling selama 10 tahun. Dan waktu itu saya kepikiran, aduh saya ini mesti berbagi kepada orang lain, gimana sih caranya supaya kita tuh jago dalam penjualan. Karena gini ya teman-teman, ya saya panggilnya teman-teman aja ya. Karena penjualan itu sebetulnya bukan bakat. Penjualan itu adalah skill atau keterampilan yang kita bangun sendiri di dalam diri kita. Asiknya kalau kita punya selling skill, kita tuh bakalan nggak pernah yang namanya nggak punya duit. Itu asiknya ya, karena kalau butuh duit kita tahu apa yang mau kita jual. Kalau kita lagi merasa ada kebutuhan, kita juga tahu apa yang bisa kita lakukan. Dan selling skill membuat mata kita tuh melihat peluang-peluang yang ada di sekitar kita. Selling with attitude itu maksudnya adalah menjual dengan zero jadi satu. Jadi waktu aku masuk ke penjualan teman-teman, aku tuh nggak punya modal gitu. Bahkan network aja nggak ada gitu. Network tuh maksudnya bank nama aku nggak punya. Nah kalau kita mau jago jualan, kita kan mesti punya bank nama. Aku nggak punya bank nama. Jadi apa sih yang aku punya? Nah saya memulainya itu memang dengan mental miskin. Jadi ada dua mental yang saya ingin perkenalkan kepada teman-teman semua untuk menjadi jago dalam penjualan. Pertama adalah mental miskin. Kedua, mental kaya. Nah, mental miskin selalu berkata, aku nggak punya apa-apa, aku nggak bisa, aku nggak ada orang yang peduli sama aku. Tapi mental kaya itu berkata, saya cuma punya attitude. Saya memang nggak punya keterampilannya, belum. Aku juga nggak punya banyak uang, aku nggak punya orang yang mensupport aku banyak, tapi saya punya attitude. Attitude itu adalah saya sudah mempunyai cara pandang, keputusan, dan ketetapan apa yang akan saya lakukan. Nah, attitude aku waktu mulai belajar penjualan adalah saya punya keputusan. Keputusan saya itu adalah mau jadi sales yang sukses. Sales yang sukses itu bukan sales yang capai target. Sales yang sukses adalah sales yang memberikan lebih daripada target. Nah, kalau kita memulai dengan mental kaya, saya punya satu quote buat teman-teman ya. Nah, saya berharap quote ini bisa betul-betul mendarah daging. Nah, ini. Kalau ada yang mau bacain dari teman-teman, saya akan kasih buku saya gratis. Bukan gratis sih, sebenarnya nggak ada yang gratis ya, saya yang bayar. Saya kasih satu buku, nanti saya akan kasih beberapa buku buat kalian. Satu buku pertama, saya mau buat orang yang ngebacain ini. Silakan dibuka mikrofonnya. Terus namanya saya catat ya, terus nanti kamu tulis alamat untuk saya kirim. Ini Siapa yang mau baca? Bu. Oh iya, baca doang. Mau, Oke, Bu. siapa namanya? Siapa Ramlah, namanya? Bu. Ramlah. Siapa? Ramlah. Ramlah. Hai, Ramlah ya. Oke, Hai, dibacain. Bu. Kata-kata inspirasi. Keajaiban tidak ada dalam kepastian, tapi dalam kemungkinan. Esra M. Ih, keren bacanya. Sampai resep. Oke, bener banget Ramlah. Keajaiban itu gak ada dalam kepastian. Adanya dalam kemungkinan. Jadi waktu aku umur masih 33 ya waktu itu ya. Nggak muda-muda banget sih ya. Tapi aku udah mau jadi anak muda. Saya masih merasa muda ya waktu itu. Sampai ini juga masih muda. Mau jadi anak muda yang gak nyari kepastian. Aku pengen dapetin keajaiban dalam hidup ini. Dan ternyata keajaiban itu adanya di kemungkinan. Di maybe. Miracle itu adanya di maybe, bukan di kepastian. Jadi saya keluar dari urusan gaji-gajian, saya nggak mau gajian, aku mau jadi sales. Nah, ketika aku menjadi sales, aku kebentur di nggak punya bank nama. Nggak tahu mau jualan kemana gitu. Nah, waktu itu, waktu saya ngajuin resign, teman-teman, saya lagi ngambil surat referensi kerja di sekretaris bos saya, lalu saya lihat di bawah mejanya itu ada 2 box kartu nama di tempat sampah. Terus saya lihat, kartu nama, lumayan tuh buat telepon-telepon gitu kan. Karena saya emang udah rencana mau ke dunia penjualan. Lalu saya bilang, Mbak, boleh nggak kartu namanya buat saya? Dia bilang, buat apaan? Ada deh gitu kan. Aku minta kartu namanya. Itulah modal saya pertama. Jadi aku memulai penjualanku dengan sampah yang dibuang di tong. Itu ada sekitar 400 kartu nama, teman-teman. Aku teleponin satu-satu. Nah, lucunya karena aku tuh jualan asuransi ya. Jadi orang tuh belum apa-apa udah alergi gitu, kayak, halo dari mana? Oh saya Esra.
saya dari perusahaan ASU gitu ya, baru ASU tuh, belum asuransi, belum selesai, tokonya udah ditutup. Terus saya mikir, kenapa ya? Saya coba lagi, oh saya cepetin nih. Saya Esra dari perusahaan asuransi Indonesia, aku cepetin asuransinya supaya nggak kedengeran gitu kan. Lalu saya mulai dengan minta jam ketemu, dimulai dari 2 jam yang mereka boleh pilih, mau jam 10 atau jam 12. Dari 400 kartu nama itu teman-teman, akhirnya saya dapat 1 prospek. Jadi angka 1 buat aku tuh spesial banget. Nanti aku akan kasih 12 angka 1 buat kalian semua. Jadi angka 1 itu, jadi kita kalau mau jadi top sales nggak perlu banyak-banyak 100 gitu, nggak usah. Dari 0 ke 1 aja dulu. Dan ternyata 1 itu adanya di kemungkinan, bukan di kepastian. Nah, oke, kita masuk ke slide berikutnya ya. Terus teman-teman aku mulai nelfon-nelfonin ya si kartu nama itu. Dan saya belajar, ternyata untuk menjadi sales yang sukses, aku cuma perlu fokus di progres. Progres itu apa sih? Sedikit lebih baik dari kemarin, sedikit lebih baik dari bulan lalu, sedikit lebih baik dari tahun lalu. Jadi fokusku itu bukan yang besar-besar gitu. Aku pokoknya mau lebih baik dari kemarin. Nah, pada saat orang lain komplain, orang lain sibuk, aku bereksperimen. Karena sales itu sebenarnya kayak main game. Kayak main game gitu. Kalau kita menguasai ulang-ulang lagi, maka kita akan naik level. Pertama yang aku fokus adalah produk apa yang aku mau jual. Jadi aku tentukan dulu produk apa yang aku mau jual. Nah waktu itu aku milihnya adalah asuransi. Aku pilih produk asuransi dan ternyata nih aku juga ngeliat orang yang ke mana sih yang bisa beli gitu. Jadi setelah saya temukan produknya, saya mulai membidik pasar mana yang mau saya jualin. Nah, saya mulai kan dari pasar nggak kenal. Dari pasar nggak kenal, tapi setelah saya lewatin 1 klien yang pertama dari 400 nama itu ya, saya dapetin 1 nama, saya mulai mempelajari, kok saya sama ibu ini suka. Kok saya suka ya ngobrol sama dia. Lalu saya mulai mempelajari ciri-ciri dia. Nah, ternyata nih buat saya berbagi kepada teman-teman semua, saya menemukan dari sekian banyak jenis klien yang saya jualin, saya akhirnya menemukan 1 tipe yang aku suka. Yaitu 1 nih, sukanya sama pebisnis. Kedua, sukanya sama orang yang punya keluarga. Jadi dia memang punya keluarga dan bertanggung jawab dengan keluarganya. Ketiga, saya suka banget sama orang yang punya value yang sama, nilai-nilai yang sama. Kemudian yang keempat, aku suka banget sama orang yang mau ngobrol mengenai kehidupan pribadinya. Jadi kalau dia nggak mau cerita mengenai kehidupan pribadinya, buat aku susah banget untuk aku mengenali dia. Jadi saya mulai bikin tipe-tipe klien saya dan keempat adalah saya mau dia adalah pebisnis. Nah, kemudian setelah itu saya mulai melihat respon di pasar. Pasar kayak apa sih kalau saya tawarin? Jadi ketika orang nolak, saya bukan bilang, oh saya ditolak. Enggak, saya pelajarin kayak orang eksperimen, oh dia nolak ya. Oke, saya coba lagi cara yang lain. Oh, dia suka. Oh, kalau saya ngomong gini dia suka. Jadi bereksperimen. Kemudian saya juga lihat orang-orang yang udah sukses dalam bidang ini, gimana sih cara kerjanya? Saya mulai cari mereka. Saya mulai berteman dengan orang-orang yang udah lebih dulu daripada saya di bidang ini. Jadi saya cari orang-orang pinter, sampai akhirnya aku ketemu 1 asosiasi di Amerika namanya $1 Million Roundtable. Mereka tuh jago banget. Jadi percaya gak sih, aku mulai sales di tahun pertama aku nggak capai target yang aku harapkan, tahun kedua nggak capai. Maaf, interrupt sebentar Ibu. Yes. Bisa di-rotate layar HP-nya, soalnya kita peserta nggak bisa lihat. Di rotate ini dapat nggak? Dapat. Maaf. Makasih, tadi siapa tuh? Tadi siapa yang nyintrap? Mas Aryo, maaf Mbak Esra, mohon maaf. Oh, Mas Aryo, makasih. Mbak Esra, mohon maaf, ini memang layarnya kecil sekali. Apa bisa? Ini mungkin Mbak Esra menggunakan handphone ya? Iya, aku balikin atau gimana? Aku balikin ya. Balikin ke laptop boleh nggak ya? Begini kelihatan nggak? Di layar, yes, now it's okay. Oke, now okay. Oke, aduh, makasih banget Mas Aryo ya. Boleh ngintrap, teman-teman kalau mau nanya juga boleh ngintrap. Kita nggak formal ya. Lalu kemudian saya mulai cari orang yang jago. Nah di Amerika ternyata ada nih jagonya bidang yang aku mau kuasai. Jadi setiap tahun teman-teman saya berangkat ke Amerika hanya untuk belajar dari orang-orang hebat di sana yang saya sebut mereka tuh legenda. Kemudian yang kelima, orang tuh suka bilang gini, oh kalau jadi sales tuh income kita nggak pasti, income kita nggak tepat. Tapi yang saya lihat jadi sales itu ternyata kita tuh bisa dapat bayaran 1 bulan buat setahun. Kadang-kadang malah dapat sebulan tuh buat 2 tahun. Jadi saya menghemat kehidupan saya karena saya tahu saya tuh gajiannya bisa sekali setahun, sekali 2 tahun. Jadi
Aku udah belajar financial planning dari awal supaya aku juga bisa memanage operasionalku, jadi nggak kayak nggak punya duit, tiba-tiba punya uang banyak, nggak ada itu. Jadi income itu kadang-kadang datangnya sekalian gitu, oke? Nah, sampai sini nih, kalau kalian ada yang mau bertanya, boleh ngechat, atau boleh juga kita lanjut lagi. Silakan di-interrupt. Ini layar aku memang agak kecil ya. Saya nggak biasa pakai layar besar kalau presentasi. Nanti next time mungkin aku. Nah, kemudian ini berkali-kali saya mencoba, teman-teman, itu nggak langsung sukses. Tetapi yang paling penting dari kita semua adalah sebuah keputusan. Keputusan bahwa melalui mengikuti sesi ini, seperti hari ini, teman-teman ikut ya. Teman-teman habis ini mesti buat satu keputusan bahwa teman-teman mau membuat sebuah perubahan, terutama membuat ceritamu jadi cerita yang luar biasa. Siapa bilang orang sales itu biasa-biasa aja? Mungkin iya, tapi aku membuat keputusan pribadi bahwa ceritaku akan jadi luar biasa. Saya sampai nulis gini. Nah, ini sekarang saya minta satu lagi yang baca, nanti aku kasih buku lagi. Siapa yang mau baca nih? Kalimat pertama. Yuk, cepat, karena waktu kita limit. Siapa namanya? Melita Hukom. Oke, panggil. Oke, silakan. Aku baca ya. Boleh on kamera? Iya. Nah, kalau kameranya dibuka ya, Dea. Aku lagi di jalan, Bu. Aku lagi di jalan, lagi berhenti ya dulu. udah, kamu baca. Coba kamu baca sekarang. Bangkit dari kegagalan, cerita biasa yang kubuat dari luar biasa. Saat lahir, aku memang tidak memilih suku agama, ras, bahasa, dan keluarga. Tapi semakin dewasa, aku menemukan aku telah diberikan kemampuan memilih akan jadi seperti apa ceritaku. Aku membuat pilihan terbaik untuk membuat ceritaku bukan cerita biasa-biasa. Aku pilih memaafkan dan berbakti kepada orang tuaku, Bapak khususnya. Nah, nanti di akhir cerita saya akan cerita apa yang aku maksud dengan aku memilih untuk memaafkan dan berbakti. Tapi saya mau masuk dulu kepada materi skill kita. Nanti kamu ngechat juga ya, supaya aku tahu nama kamu dan aku tahu aku ngirim bukunya kemana. Nanti aku dibantu Mas Aryo untuk dapetin data-data kalian ya, yang tadi udah ngebaca. Nah, buat teman-teman yang hari ini ikut workshop, saya pengen ngajak kalian semua untuk membuat satu keputusan. Dari kalian ikut workshop ini, kalian kepengen banget bikin cerita kalian jadi luar biasa. Dan dunia penjualan itu terbuka buat kita semua. Dunia penjualan itu, dunia sales itu luas banget. Itu bisa jadi biasa-biasa buat orang biasa, tapi bisa jadi luar biasa buat kita yang membuat keputusan bahwa cerita saya akan menjadi luar biasa. Nah, sekarang saya akan berbagi kepada teman-teman juga materi aku yang berikutnya, supaya kalian dapat semua ya. Tunggu, aku ambil lagi. Ya, ini dia. Oke. Pada dasarnya nih, dalam dunia penjualan, kamu mesti tahu dulu bahwa orang tuh nggak suka dijualin. Orang tuh nggak suka dijualin gitu. Gue punya ini nih dijualin. Orang tuh nggak suka. Orang tuh sukanya membeli. Jadi buat aku penjualan itu adalah membuat orang lain merasakan indahnya membeli. Nih, yang suka belanja tahu kan? Bahwa membeli itu bisa jadi tension releasing. Membeli itu bisa jadi kayak holiday. Membeli itu bisa jadi kayak sesuatu yang bikin kita kayak tadi stres jadi seneng. Nah, berikanlah kepada orang yang kita mau datengin itu satu pengalaman dia tuh suka gitu loh. Suka sama kamu, suka sama produknya, dan juga suka sama prosesnya. Jadi ketika kita mau memberikan dia proses penjualan, kita udah punya keputusan dulu bahwa aku akan biarin dia ngalamin yang namanya membeli, bukan dijualin. Itu ya poin pertama. Jadi penjualan itu suka gitu, orang tuh suka membeli. Kemudian yang ketiga, dia senang. Kalau suka tadi beda ya, suka. Kalau senang, dia ada happiness karena proses yang benar, proses penjualan dengan attitude, dengan mental kaya, sebenarnya akan menghasilkan rasa happy gitu. Aduh, gue happy banget nih, sekarang aku udah punya produk ini, gara-gara si Ramlan nih, gara-gara Mas Aryo nih, aku sekarang jadi punya produk ini. Dia happy gitu. Kenapa? Karena prosesnya benar. Nah, kalau prosesnya benar, teman-teman, maka ada satu dampak hebat yang akan terjadi, dia akan cerita ke orang lain. Nah, jadi sales itu yang paling powerful adalah kalau dari mulut ke mulut.
Bagaimana aku bisa bertahan 20 tahun di dunia penjualan, bukan cuma bertahan ya, tapi thriving, terus berkembang. Karena orang-orang yang beli itu akhirnya pada cerita ke temannya, ih kamu kalau mau beli ini mendingan kamu sama dia deh. Kayaknya dia orangnya nggak pushy loh, dia orangnya nggak bikin kita bete, dia orangnya nggak bikin kita kesel, dia orangnya asik banget loh kalau jualan, dan kamu akan happy banget. Jadi orang itu merasa suka dan senang menceritakan kepada orang lain, sehingga kita dapat kembarannya. Yang saya maksud dengan kembarannya adalah tipe klien yang tadi udah kita bidik, tipe klien yang tadi udah kita pilih, kita dapat lagi dari dia. Karena dia akan bercerita kepada temannya, bercerita lagi kepada temannya. Jadi menjual itu bukan lagi menjadi proses yang tiap hari nyari orang baru. Tiap hari itu mah pemula. Kalau kita udah mulai menikmati proses penjualan, maka kita akan mendapatkan yang namanya referral. Nah, referral ini teman-teman nggak terbatas. Nah, referral itu nanti kalau lebih dalam kita belajar lagi ya, ada caranya untuk meningkatkan level referral kita gitu. Jadi kalau kita direferensi kepada orang yang naik lagi, itu omset kita akan naik terus. Jadi ingat ya bahwa penjualan itu sebenarnya sama dengan memberikan kepada klien pengalaman untuk membeli. Dia suka, dia seneng, happy, dan dia akan sharing. Nah, kemudian kita akan masuk ke slide berikutnya, ya. Nanti abis ini kita akan bertanya jawab. Oke, ini adalah beberapa poin yang aku kasih kepada diriku sendiri setiap hari. Jadi setiap hari, teman-teman, saya selalu mengatakan kepada diri saya, satu lusin itu mulainya dari satu itu mulai dari 0. Jadi buat kamu yang hari ini merasa aku tuh kayak di titik 0, ya oke, bagus banget, karena kamu cuma perlu nambah satu aja untuk progres menjadi selusin. Nah, ini aku mau bilang ya, dalam setiap orang yang mau kita targetkan, jadi misalnya saya nih mau ketemu si A gitu, saya mau jualan ke dia, ingat ya, dia tuh punya yang namanya si penjaga pintu. Jadi kalau saya mentargetkan, misalnya saya mau jualan kepada Bapak ini gitu, kalau saya ambil orang top lah, saya mau jualan nih kepada Pak Presiden misalnya gitu ya. Terus kita harus tahu bahwa dia punya si penjaga pintu. Nah, si penjaga pintu itu bisa jadi adalah sekretaris dia, adalah satpamnya, supirnya, atau orang-orang kepercayaan dia. Jadi setiap saya berkenalan dengan seseorang, saya selalu pasang mindset di belakang dia ini pasti ada orang hebat. Nah, orang hebat itu bisa aja jadi teman saya kalau saya baik sama si penjaga pintu. Jadi kamu hati-hati, jangan cuma baik sama orang yang di atas, kita mesti baik sama semua orang, karena bisa-bisa orang itu adalah si penjaga pintu dari orang yang kamu cari. Nah, terus yang kedua ya, ujung-ujungnya penjualan, nanti Pak Dodi akan sharing, Pak Hang akan sharing, ujung-ujungnya penjualan itu adalah membeli. Jadi penjualan itu nggak pernah berakhir di mana-mana, kecuali orangnya membeli. Nah, kalau kita berhenti di tengah jalan, dia bakal beli sama orang lain. Gitu. Makanya saya selalu kalau udah memulai proses penjualan, sampai kapanpun saya akan terus mengikuti, membangun hubungan, karena saya tahu ujungnya pasti membeli. Ya, nanti kita bisa menjelaskan ditanya jawab. Kemudian yang kedua, telepon satu lagi. Nah, ini lucu banget. Kamu tahu nggak sih teman-teman bahwa sebetulnya satu telepon itu bisa mengubah hidupmu. Satu email bisa mengubah hidupmu. Bahkan satu chat itu bisa mengubah banyak hal. Satu seminar bisa mengubah hidupmu. Kamu nggak tahu apa yang akan terjadi melalui workshop ini. Melalui seminar ini. Kamu nggak tahu loh. Satu workshop can change your life. Nah, itu ada caranya. Kita akan masuk terus ya ke poin-poin berikutnya. Karena ini ada 12, kita udah di 3. Bentar. Salah ya, sebentar aku balik. Oke. Ini. Ya. Kebaca nggak? Kok ke sini ya? Balik lagi. Maaf ya. Nah, ini sekarang yang keempat. Biasain kalau kamu mau jadi penjual yang sukses, mau punya skill, itu halnya sederhana banget. Kalau ketemu orang, sapa duluan. Nah, ingat ya waktu kecil dulu Mama selalu bilang, jangan ngomong sama orang tadi kenal ya. Di dalam workshop ini kamu akan belajar kebalikannya. Justru kamu sapa dulu. Misalnya duduk di pesawat, duduk di bus, jangan takut untuk sapa orang. Hai Pak, apa kabar, mau kemana? Dan kasih kartu nama, bukan jual loh. Tapi kamu mulai menyapa orang karena itu akan membuat karakter kamu berubah menjadi orang yang lebih fleksibel. Kemudian yang kedua, yang kelima, kalau udah mulai nih membidik pasar,
Ingat, jangan lakukan penjualan kecuali kamu udah ketemu sisi mulianya orang itu. Jadi orang tuh semua punya sisi mulia. Nah, sisi mulia itu mesti kita temukan, baru kita boleh masuk ke penjualan. Jadi kalau kita ketemu orang, nggak suka sama orang ini, tapi udahlah, kayaknya dia bisa beli produk aku jualan aja, itu nggak bagus. Itu tidak dimaksud dalam selling with attitude. Selling with attitude itu kamu akan memberikan dia pengalaman membeli ketika kamu sudah suka sama dia. Jadi temukan sampai kamu menemukan kemuliaan dia. Kemudian simple, presentasi itu mesti simple. Semakin simple presentasi kamu, semakin power. Nah, caranya punya presentasi simple adalah sering-sering nyobain presentasi ke anak kecil. Karena kalau anak kecil dipresentasi, dia nanyanya banyak banget, dan kamu akan belajar nerangin simple. Untung aku punya anak 4, teman-teman. Jadi saya sering presentasi ke anak saya, supaya anak saya ngerti, berarti aku bisa presentasi ke orang. Ingat, bukan yang sophisticated, tapi yang simple. Kemudian sisi lemah. Nah, sisi lemah ini perlu dijelaskan. Jadi kalau kita ngomongin sebuah produk, biasanya saya ngomongin produk kecantikan, jangan cuma cerita bagusnya doang, karena justru sisi lemahnya yang kita ceritakan itu membuat presentasi kita sempurna. Jadi kalau presentasi kita isinya bagus semua, itu artinya ada yang kita nggak ceritain. Ceritain aja, Pak, ini tuh kekurangannya gini, tapi kelebihannya ini, sehingga orang itu melihat kejujuran dari presentasi kita. Oke, kita maju terus ya. Nah, tambahkan lagi satu. Aku mau bilang sama kalian semua, banyak orang yang berpikir hidup saya ini tergantung orang yang saya kenal. Nah, sebenarnya enggak. Justru masa depan kita tergantung dari orang yang tidak kita kenal. Percaya gak sih, saya ada di Riff Guru ini, bertemu dengan Ibu Esther, bertemu dengan Pak Nitin, bertemu dengan Pak Hang. Itu saya nggak kenal bulan lalu. Aku nggak kenal mereka 3 bulan yang lalu. Tapi akhirnya ketika saya mengenal mereka, orang yang tadinya tidak saya kenal, sesuatu terjadi dalam hidup saya, dan saya bisa bertemu teman-teman semua melalui workshop hari ini. Bayangin kalau aku nggak peduli, nggak mau kenal sama orang itu, nggak mau gitu, cuman mau main sama orang yang aku kenal, maka aku nggak pernah punya pengalaman ini. Ya kan, luar biasa banget. Jadi hati-hati, selalu baik sama orang yang nggak dikenal, dan buka matamu untuk bergaul dengan orang-orang yang belum kamu kenal. Oke, nggak usah takut. Kemudian satu lagi, komplimen. Setiap hari biasain diri untuk edit value dalam hidup orang lain. Misalnya gini, ini mungkin buat anak-anak remaja, kayak anak-anak muda, kayaknya ibu basi banget. Enggak, ini semua berhasil. Apa yang aku bagiin ini berhasil. Jadi gini, misalnya kamu hari ini ketemu orang, jangan ngomong sama dia, ih kamu kok gendutan. Itu bukan komplimen, itu namanya nyebelin gitu. Jadi kalau ketemu orang setiap hari, coba lihat sesuatu yang bisa bikin orang itu happy. Misalnya, ih hari ini kamu rapi banget. Temukan, latih, karena nanti pikiran yang biasa ngasih komplimen ke orang ini lama-lama bikin kamu jadi sales yang cepat sekali menemukan kemuliaan orang lain daripada kejelekannya. Jadi misalnya hari ini kamu lihat bos kamu datang gitu bawa, atau dosen kamu bawa banyak banget gitu buku-buku, kasih komplimen, Pak mau dibawain nggak? Gitu. Atau lihat teman yang lagi tergopo-gopo bawa barang banyak, mau aku bawain nggak? Satu aja tiap hari. Atau mama di rumah lagi repot banget, kasih komplimen, Mam, aku boleh nggak angkatin? Atau terima kasih ya, hari ini udah nolongin aku. Komplimen. Jadi every day added value in people's lives. People lives ya. Terus ke berikutnya empathy. Nah ini agak unik karena gini, kita itu kan sering ya kesian sama orang. Kadang kita lihat orang di jalan, kadang kita lihat seseorang kita kesian, tapi bisa-bisa jarang kesiannya, sekali-sekali. Nah kalau kita latih empathy itu bagus banget dalam proses selling, karena kita bakalan jadi sales yang nggak egois. Kita bisa ngerasain kira-kira apa ya keberatan dia. Nah, yang saya lakukan melatih empati adalah setiap hari kalau saya merasa kesian sama seseorang, saya langsung ambil tindakan. Misalnya, saya ngeliat tukang balon gitu. Walaupun saya misalnya tahu banget saya nggak butuh balon. Ya udah, saya lihat kayak Iba gitu kesian, saya langsung berhenti, Pak beli satu. Saya kasih aja sama anak kecil. Walaupun itu mungkin cuma 10.000 ya, tapi itu melatih empati saya. Jadi kalau saya lihat ada ibu-ibu gitu lagi ngapain gitu, saya rasa empati, saya langsung ambil tindakan. Dan itu aku latih setiap hari supaya empati dan rasa iba itu berkembang, sehingga saya bisa menjadi orang yang cepat sekali memahami orang lain dan punya kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Tambahkan satu saja setiap hari ya teman-teman semua. Ini ada 12, nanti saya akan kasih kamu itunya apa slide-nya. Sekarang yang berikutnya adalah ya ini. Nah, terus lucu ya, kalau udah jual satu nih, maka tugas kamu berikutnya adalah nanti jual satu lagi. Nggak usah jual 10, satu lagi
lagi aja. Nah, terus juga punya teman nih, semua kalian pasti punya teman banyak. Setiap hari pikir gimana caranya tambah satu teman. Entah itu melalui sosial media, entah itu melalui temannya teman, tapi tambah satu teman. Yang saya maksud adalah teman, bukan teman baik ya. Jadi kamu tetap harus pilih orang-orang yang dekat sama kamu, tapi teman itu boleh banyak. Nah, sekarang saya mau punya satu pertanyaan, dan pertanyaan ini juga akan saya kasih buku, karena saya punya buku 4 hari ini. Terus yang ketiga, aku ada satu kalimat nih, tambah satu teman lagi, di bawahnya uang banyak datang dari titik-titik. Siapa yang bisa jawab? Uang banyak itu datangnya dari mana? Ayo. Siapa yang mau coba? Jawaban yang benar dapat satu buku. Bukuku harganya 120.000 loh teman-teman. Ya, jadi buat kamu yang dapat beruntung banget. Siapa yang mau nyoba? Uang banyak datang dari halo. Menjalin silaturahmi, Bu. Siapa namanya? Halo, nama kamu siapa? Nggak kedengeran aku. Ketik aja, tapi belum tepat jawabannya. Ada lagi? Yusuf. Yusuf belum tepat jawabannya. Siapa lagi yang mau coba? Dari silaturahmi belum? Ada lagi? Ayo jangan takut salah, nggak apa-apa. Caranya untuk pinter kan salah dulu. Dari banyak temen, si Anti, udah deket si Anti, tapi masih lebih spesifik lagi saya maunya. Siapa lagi yang mau coba? Thank you ya udah coba Anti. Dari koneksi, Derry. Deket banget. Tapi bukan itu. Ayo, siapa lagi? Dari usaha kita. Elis, usaha kita belum. Iya, belum. Siapa lagi? Bertemu teman baru. Nah, nih Made nih dengerin pasti presentasi aku ya. Jadi dia udah dihubung-hubungin, bagus banget, tapi bukan itu jawabnya. Oke, saya kasih jawaban yang benar ya. Udah ada 4 orang yang nyoba. Jawabannya adalah uang banyak datang dari orang banyak. Ya, semakin banyak orang di dalam hidup kita, semakin banyak uang bisa kita hasilkan. Coba lihat, warung yang rame orangnya banyak nggak omsetnya? Ya kan? Tapi warung yang orangnya sedikit, omsetnya pasti sedikit. Jadi usahakan dalam hidupmu itu ada banyak orang. Jangan menyendiri gitu. Orang yang menyendiri itu nggak punya duit. Orang yang menyendiri itu orang yang nggak bakalan bahagia gitu. Jadi usahakan hidupmu selalu nambah teman ya. Karena uang banyak datang dari orang banyak. Ya. Terus nih kita udah sampai di 12 ide yang kita bagikan ini. Tahu nggak, dari semua 12 ide ini cuma satu ide terbaik, yaitu ide yang diimplementasikan. Sementara ide yang dibiarin aja, cuma didengerin, itu nggak jadi apa-apa, cuma jadi ide aja. Jadi buat kalian semua yang hari ini udah ikut workshop, ambil satu ide yang akan kalian implementasikan. Itulah ide terbaik yang akan merubah ceritamu yang biasa-biasa menjadi cerita yang luar biasa. Oke, sebelum kita ke tanya jawab, saya akan cerita kenapa saya bilang saya memilih untuk memutuskan memaafkan Bapak dan berbakti. Waktu saya umur 19 tahun, teman-teman, ibu saya meninggal. Adikku ada 7 ya. Maksud saya kami 7 bersaudara. Saya paling gede, jadi adik saya 6. Dan ibuku tuh meninggalnya melahirkan anak ke-6 dan ke-7. Jadi mamah ninggalin 2 anak kembar. Aku waktu itu masih berumur 18 mau 19 tahun, saya masih semester 2. Kuliah semester 2. Nah, ketika saya menghadapi kenyataan itu, saya benar-benar kalut karena yang lebih parah, bapakku pergi meninggalkan kami. Mungkin karena saking cintanya sama mama, jadi bapakku tuh akhirnya meninggalkan kami dan kami bertujuh nggak tahu mau gimana dong, nggak bisa cari duit, orang masih kuliah gitu kan. Jadi waktu itu saya benar-benar kalut dengan kehidupan ini. Disitulah sebenarnya waktu itu saya terdesak, aku mesti bisa jualan. Aku mesti bisa selling gitu. Karena kalau nggak adikku makan dari mana kan. Jadi saya mulai jualan lipstick. Waktu itu ada multi level yang namanya Avon. Aku join, aku jualan lipstick. Terus aku jualan jepitan, aku jualan lukisan. Pokoknya apapun kreativitas saya lakukan supaya kami bisa makan. Dan ternyata nih teman-teman bener banget ya, ketika kita miskin dan nggak punya apa-apa, itu tiba-tiba orang-orang nggak tahu kemana gitu. Mungkin mereka juga nggak tega ngeliat kami bertujuh. Akhirnya adik-adikku ada sebagian
yang aku titip di rumah orang, ada yang jadi pembantu di rumah orang, ada yang diangkat jadi diadopsi. Pokoknya kami terpencar gitu. Saya cuma tinggal sama 4 adik. Dan adik saya 1 meninggal. Waktu itu kehidupanku tuh bener-bener buruk banget. Tapi saya memutuskan untuk ngurusin adik-adikku. Ingat ya, bahwa pada akhirnya yang mengubah hidup kita itu keputusan kita, teman-teman. Mungkin masalahmu dengan masalah aku 11-12, tapi keputusanku adalah aku mau menjalani hidupku dan ngurusin adik-adikku. Tapi ketika aku udah mulai terbiasa, kemudian saya tetap kuliah, saya ngajar les, dari pagi sampai malam saya ngajar les, saya jualan. Pokoknya aku train pikiranku untuk make money, dan saya berjanji saya mau jadi orang kaya supaya saya bisa nolongin orang miskin. Dan saya anti banget sama yang namanya Tuhan-Tuhan. Saya anti banget dengan agama-agama. Karena waktu itu saya ngerasa, udahlah bohong banget lah Tuhan itu nggak ada. Karena buktinya kalau mau makan aku harus kerja gitu. Jadi saya waktu itu sangat pesimis dengan kehidupan ini. Nah, di tahun kedua saya udah mulai terbiasa dengan hidup. Kami udah terpencar. Tiba-tiba saya dengar kabar, bapak saya mau pulang. Dan bapak saya itu pulang mau membawa istri dan anak. Bayangin teman-teman, gimana perasaan saya udah ditinggal mama, papa kabur, tiba-tiba 2 tahun kemudian setelah saya terbiasa menjalani kehidupan saya mulai belajar selling, mulai bisa hidup, terus papa mau pulang bawa istri. Waktu itu saya marah banget, saya pengen mati gitu, pokoknya saya cuma pengen mati, karena saya pikir udahlah, bapak udah pulang, saya mati aja, kan adik-adik saya udah punya papa gitu, dan punya mama yang baru. Saya merasa dihianatin gitu. Terus waktu itu saya mau bunuh diri, teman-teman. Ketika saya mau bunuh diri, saya ingat ajaran ibu saya. Ibu saya tuh orang yang sangat religius. Dia bukan orang yang sangat fanatik, tapi dia religius. Dan dia selalu mengajarkan kepada saya bahwa kalau kamu punya kebutuhan, berdoalah. Tapi waktu itu saya nggak percaya lagi. Nah, hari itu pertama kali dalam hidup saya sejak mama saya tidak ada, saya berdoa. Saya memutuskan, karena saya takut mati gitu. Saya takut kalau saya mati, saya masuk neraka gitu. Aduh, kayak hidup udah neraka, kenapa aku masuk neraka lagi gitu kan. Akhirnya waktu itu saya mendoakan satu doa yang sangat sederhana. Saya cuma mengatakan begini, Tuhan kalau memang kamu ada, berbicaralah kepada saya apa yang harus saya lakukan. Karena saya mau mati gitu. Nah, waktu itu saya pikir, gimana caranya ya saya mendengarkan Tuhan berbicara? Kan saya nggak tahu gitu. Saya ingat gitu, ibu saya selalu membaca kitab suci. Jadi saya ambillah Alkitabnya ibu saya. Saya nggak ngerti bacanya, saya cuma balik gini, simsalabim. Pokoknya talk to me gitu. Tiba-tiba nih teman-teman saya tunjuk, saya bilang kalau Tuhan hidup ngomong sama saya pakai tunjukan saya, kalau nggak ngomong saya bunuh diri aja gitu. Waktu saya baca kalimatnya adalah even your father and mother forsake you, I will take care of you. Itu membuat paradigma saya tiba-tiba switch, tiba-tiba ngerti bahwa yang buruk itu pikiran saya, yang buruk itu adalah prasangka saya, adalah attitude saya. Sebenarnya Sang Pencipta alam semesta, the whole universe, itu menyediakan semua yang terbaik untuk siapa saja yang merespon dengan baik. Hidup ini adil banget gitu. Sejak itulah teman-teman, saya memutuskan seketika saya tahu bahwa actually someone up there memperhatikan saya and really care of me. Masalahnya apakah aku respon dengan attitude yang benar? Apakah aku respon dengan hati yang terbuka dan mengatakan, okay, life is good. Aku akan membuat hidupku yang biasa menjadi luar biasa. Dan aku percaya bahwa seluruh alam semesta, Tuhan di atas sana, pasti akan menolong saya. Sejak hari itu teman-teman, saya memutuskan untuk memaafkan bapak saya. Jadi bapak pulang ke rumah, membawa istrinya, membawa anak-anaknya, dan saya belajar ternyata memaafkan itu adalah sebuah keputusan. Memaafkan itu tidak selalu melupakan. Sampai hari ini saya masih ingat apa yang bapak lakukan. Tetapi sebagai anak, saya punya satu kewajiban untuk menghormati orang tua saya dan berbakti kepada orang tua saya. Nah, ketika saya menjadi sales di tahun 2003, saya kepengen banget ngasih bapak saya sebuah hadiah. Itulah motivasi saya menjadi sales yang terbaik, karena bapak saya supir angkot. Jadi bapak saya itu dream-nya adalah punya mobil. Saya berjuang untuk bisa menjadi sales yang terbaik, supaya bisa beliin bapak mobil. Karena kalau saya jadi karyawan, saya nggak mungkin punya uang lebih beliin bapak mobil. Karena saya karyawan biasa. Jadi waktu itu akhirnya ketika saya membuat keputusan, membuat cerita luar biasa, 3 tahun lamanya saya berjuang, akhirnya bisa beliin bapak saya mobil. Dan ketika bapakku, aku bawa ke showroom, aku waktu itu bawa ke showroom Suzuki, terus aku bilang, Pak, aku udah capai $1 million round table di dalam dunia penjualan. Aku pengen banget kasih bapak hadiah. Terus bapak bilang, apa? Mobil. Dia bilang, hah, kamu bisa? Bisa Pak, saya waktu itu milih nyicil, teman-teman saya bawa bapak saya ke showroom,
Saya gaya-gaya gitu, saya bilang, Pak, pilih mobil mana yang Bapak mau gitu. Terus saya ke toilet, sampai toilet saya doa, aduh Tuhan jangan sampai dia milih X-Trail, kalau dia milih X-Trail matilah saya nggak sanggup gitu. Ternyata memang orang tua kita itu tidak pernah ya mau jahat sama anak-anaknya. Ayah saya meninggalkan saya, akhirnya saya mengerti karena dia kehilangan sahabatnya dan dia linglung, dia kehilangan pegangan gitu karena mama itu adalah sahabat dia. Nah, ketika dia kembali itu karena dia masih mengingat kami anak-anaknya. Satu kesalahan Bapak, masa sih akan mengubah semua kebaikan yang udah Bapak buat kami, menafkahi kami selama 18 tahun gitu ya. Akhirnya Bapak bilang, Bapak pilih ini gitu. Terus aku seneng banget karena Bapak akhirnya bawa pulang mobilnya ke Tanjung Priuk, teman-temannya lihat dia dapat mobil, dan itulah baktiku kepada Bapakku karena 3 tahun kemudian setelah beliin mobil itu Bapakku meninggal. Dan sampai hari ini sesukses apapun aku teman-teman, aku nggak punya kesempatan lagi untuk berbakti buat orang tuaku. Nah di akhir sesi saya sebelum kita tanya jawab, saya ingin mengajak kalian adik-adikku, teman-temanku, para peserta workshop, semua kesuksesan itu cuma dimulai dari pemikiran. Pemikiran yang bagus, pemikiran yang benar, pemikiran yang cantik, pemikiran yang terbuka, bahwa sebenarnya life is good, kita aja yang mesti merespon dengan baik. Dunia penjualan adalah dunia yang penuh dengan kemungkinan, tapi juga penuh dengan keajaiban. Kalau kamu lulus nanti, usahakanlah kamu tidak cari kerja, tapi jadilah pembuka lowongan kerja. Demikian sharing dari saya, semoga bisa menginspirasi kalian semua untuk membuat ceritamu yang biasa-biasa menjadi luar biasa. Nah, kalau saya masih ada waktu, saya mau dapat pertanyaan atau feedback dari kalian semua, pasti akan menjadi masukan yang luar biasa buat saya dan juga tim RIF Guru Indonesia. Silakan. Oh ya, saya masih ada 1 buku untuk penanya pertama, dapat buku lagi ya.